datang Tuhan dengan kerinduan kami akan Engkau Tuhan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku untuk taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, oh Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Hadirat-Mu mengalir di tempat ini Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih.
Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kepada renungan kita pada hari ini. Dan seringkali waktu kita ada dalam zona nyaman, dalam arti pekerjaan kita mungkin stabil, keluarga oke, finansial oke, dengan kekuatan yang kita miliki, pengalaman yang kita miliki, talenta yang kita miliki, maka kita merasa bahwa kita ada di zona aman. Yang artinya, jaminan hari depan, masa depan itu pasti baik. Tapi hari ini kita mau belajar dari suku Ruben, Gad, dan juga Manasye dalam 1 Tawarik 5 bahwa ternyata kekuatan kita, pengalaman kita, pencapaian kita, kemampuan kita bukan segalanya dan bukan jaminan akan hari depan atau masa depan. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara baca di awal-awal, di ayat-ayat awal itu banyak menjelaskan tentang keturunan, silsilah, di mana mereka berada, seberapa luas tanah mereka, apa saja yang mereka miliki, dan lain sebagainya. Lalu suku-suku ini, Ruben, Gad, dan Manasye ini adalah penduduk awal di wilayah timur Yordan. Jadi mereka udah memasuki tanah Kanaan. Lalu bangsa Israel ini harus berperang dari daerah kepada daerah untuk bisa mendudukinya. Dan mereka ini udah berhasil mendudukinya. Nah, kita mau lihat di ayat 18 versi BIMK-nya. Di dalam suku Ruben, Gad, dan suku Manasye yang di sebelah timur Yordan ada 44.760 prajurit yang terlatih dan berpengalaman dalam menggunakan perisai, pedang, dan busur. Wow, kita bisa ngelihat mereka ini hebat, mereka ini terlatih, mereka ini luar biasa, mereka ini pandai pakai alat-alat perang, dan lain sebagainya. Tapi yang lebih keren lagi gini, kita lanjut di ayat 19 sampai 22. Mereka berperang melawan suku Yetur, Nafis, dan juga Nodab, yaitu suku-suku di dalam bangsa Hagri. Prajurit-prajurit itu percaya kepada Allah dan minta tolong kepadanya, maka Allah mengabulkan permintaan mereka dan memberikan kemenangan kepada mereka atas orang-orang Hagri itu dan sekutu mereka. Karena peperangan itu terjadi atas kehendak Allah, maka banyak musuh yang mereka bunuh. Mereka juga menawan 100.000 orang dan merampas 50.000 unta, 250.000 domba, dan 2.000 keledai. Setelah itu mereka menetap di daerah itu sampai pada masa bangsa Israel ditawan dan dibawa ke pembuangan. Wow, kalau kita ngelihat di sini kuncinya tuh di ayat 20. Dikatakan gini, prajurit-prajurit itu percaya kepada Allah dan minta tolong kepadanya. Makanya Tuhan memberikan kemenangan. Ternyata posisi hati yang memiliki kerendahan hati itu yang membawa kita bukan karena hebat, bukan karena kuat, bukan karena terlatih, bukan banyak senjata, tapi waktu kita mengandalkan Tuhan, kemenangan terjadi di dalam setiap peperangan di dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya sebenarnya gini Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak di antara kita yang hari-hari ini sudah mengalami kemenangan karena mengandalkan Tuhan, tapi habis itu setelah kita udah menang, setelah kita udah keluar dari permasalahan kita lupa untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena ini yang terjadi juga dengan suku Ruben, Gad, dan Manasye. Kita masuk kepada ayat 25. Orang Israel tidak setia kepada Allah yang disembah leluhur mereka. Mereka meninggalkan Dia dan beribadat kepada dewa-dewa bangsa-bangsa yang telah diusir oleh Allah dari negeri Kanaan. Jadi waktu mereka udah mengalami kemenangan, tapi setelah itu malah mereka mengkhianati Tuhan. Mereka gak setia sama Tuhan. Dan apa yang terjadi di ayat 26-nya? Karena itu Allah menggerakkan hati Pul, Raja Asyur, maka pergilah ia menyerbu negeri itu. Pul juga dikenal sebagai Tiglat-Pileser. Lalu suku Ruben, Gad, dan suku Manasye yang di sebelah timur Yordan diangkutnya sebagai tawanan dan dibuang ke Halah, Habor, Hara, dan ke suatu tempat dekat sungai Gozan. Di sana mereka tinggal dan menetap sampai hari ini. Wow. Waktu mereka justru meninggalkan Tuhan dan gak setia, ini yang terjadi. Mereka kalah. Mereka lupa bahwa yang membawa mereka kepada kemenangan adalah Tuhan. Dan karena mereka mengandalkan Tuhan, percaya sama Tuhan, dan berseru kepada Tuhan. Jadi
kalau kita boleh belajar dari 1 Tawarik 5 menjadi perenungan kita, bagaimana kita hari ini? Masihkah kita setia dengan Tuhan? Atau kita hari-hari ini mungkin karena udah melewati masalahnya, udah melewati musim hidup yang gak oke-nya, hari ini kita malah lupa untuk tetap mengandalkan Tuhan di segala situasi kita. Mari setiap kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami cuma minta satu, kami punya kerendahan hati untuk berlaku tetap setia. Apapun musim dalam kehidupan kami tetap memilih menjadi pribadi yang setia, mengandalkan Engkau, bukan kekuatan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 1 Tawarikh 5. Suku-suku yang di seberang sungai Yordan. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, ialah Henoh, Palu, Hezron dan Karmi. Keturunan Yoel ialah Semaya, anaknya. Anak orang ini ialah Gog, anak orang ini ialah Simei, anak orang ini ialah Mika, anak orang ini ialah Reaya, anak orang ini ialah Baal, anak orang ini ialah Bera yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Tilgat-Pilneser, Raja Asyur. Dialah pemimpin orang Ruben. Saudara-saudaranya menurut kaum-kaumnya, seperti tercatat dalam silsilah menurut keturunan mereka, ialah Yeyel, kepala, lalu Zaharia, dan Bela bin Azaz bin Sema bin Yoel. Dialah yang diam di Aroer dan wilayahnya sampai ke Nebo dan Baal-Meon, dan ke sebelah timur wilayahnya sampai ke pinggir padang gurun yang terbentang mulai dari sungai Efrat, sebab ternak mereka telah bertambah banyak di tanah Gilead. Di zaman Saul mereka melakukan perang melawan orang Hagri. Setelah orang-orang ini jatuh ke dalam tangan mereka, maka mereka diam di kemah-kemah orang-orang itu di seluruh sisi timur Gilead. Bani Gad diam berbatasan dengan mereka di tanah Basan sampai Salha. Yoel adalah kepala dan Safam orang kedua. Juga Yaenai dan Safat diam di Basan. Saudara-saudara mereka menurut puak-puak mereka ialah Mihael, Mesulam, Sheba, Yorai, Yakan, Zia dan Eber, 7 orang. Itulah anak-anak Abihail bin Huri bin Yaroh bin Gilead bin Mihael bin Yesisai bin Yahdo bin Bus. Ahi bin Abdiel bin Guni ialah salah seorang kepala puak mereka. Mereka diam di Gilead, di Basan, dan di segala anak kotanya dan di segala tanah penggembalaan Saron sampai ke ujung-ujungnya. Mereka sekalian dicatat dalam silsilah pada zaman Yotam, Raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam, Raja Israel. Dari Bani Ruben, orang Gad dan setengah suku Manasye ada 44.760 orang yang sanggup berperang, orang-orang yang tangkas, yang dapat memanggul perisai dan pedang dan melentur busur panah, yang terlatih dalam bertempur. Mereka itu melakukan perang melawan orang Hagri, Yetur, Nafish dan Nodab. Mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka, sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu. Maka ia mengabulkan permintaan mereka, sebab mereka percaya kepadanya. Mereka mengangkut ternak orang-orang itu sebagai jarahan, untanya 50.000 ekor, kambing domba 250.000 ekor dan keledai 2.000 ekor, juga manusia 100.000 jiwa. Banyak orang yang tewas karena mati terbunuh, sebab pertempuran itu adalah daripada Allah. Lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan. Setengah suku Manasye diam di negeri itu mulai dari Basan sampai Baal Hermon, Senir dan Gunung Hermon. Mereka sudah banyak jumlahnya. Inilah para kepala puak-puak mereka: Hefer, Yisei, Eliel, Azriel, Yeremia, Hodawa dan Yahdiel. Orang-orang pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan, para kepala puak-puak mereka. Tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka dan berzinah dengan mengikuti segala Allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat-Pilneser, Raja Asyur, lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Halah, Habor, Hara dan sungai negeri Gozan. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini.